Di episode sebelumnya, tim Senku akhirnya sampai di Australia, dan Ukyo dan Yo juga ikut menyusul ke Australia dengan membawa Jagung dan Medusa. Dan sekarang dengan adanya Medusa yang akan selalu aktif, Senku berencana untuk secepatnya pergi ke bulan, dan perjalanan mereka hanya akan satu arah, yang artinya apapun hasil pertarungan mereka melawan Y-Man, para astronot tidak akan langsung kembali ke bumi. Dan sekarang penambangan di Australia terus dilanjutkan, dan mereka sudah menambang dalam cakupan yang cukup luas, dan terlihat Suika dan Chrome yang berjalan bersama dan menggendong keranjang yang penuh bauksit. Di sini Suika bertanya lagi apa memang para astronot tidak akan kembali lagi ke bumi. Chrome tidak menjawab dan hanya memasang ekspresi yang agak marah. Mungkin Chrome sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain terlihat Yo yang sedang menambang, dan Yo merasa frustasi karena harus bekerja keras sekali lagi. Padahal dia sudah lari dari tugas membuat parametron di Amerika, tapi sekarang membuat roket ternyata juga melelahkan. Di tempat lain, Kaseki bertanya ke Senku bagaimana caranya batu bauksit ini akan berubah menjadi bahan untuk membuat roket. Senku menjawab kalau pengolahannya butuh proses yang cukup banyak. Kemudian Senku mulai menggambar roadmap untuk membuat aluminium. Langkah pertama dengan mencampurkan bauksit tadi dengan sodium hidroksida, dan campuran ini akan menghasilkan alumina. Setelahnya campur dengan fluoride dan kemudian aliri dengan listrik bertegangan super besar, dan hasilnya mereka akan mendapatkan aluminium. Selanjutnya aluminium itu dicampur dengan magnesium dan tembaga, dan jadilah duralumin yang merupakan bahan dasar untuk badan roket. Melihat semua ini membuat Kaseki menjadi sangat bersemangat, dan Kohaku teringat dengan fluoride yang mereka dapatkan dari Spanyol akhirnya akan berguna. Ken melihat lagi roadmap yang baru saja Senku buat, dan Ken merasa ada yang janggal dengan langkah aliri dengan listrik bertegangan super besar. Senku mengiyakan keraguan Ken ini, dan membuatnya akan menghabiskan banyak sekali energi. Dan pada dasarnya aluminium itu adalah listrik kaleng, dan Senku berkata kalau biaya tagihan listrik setelah membuat roket Apollo mencapai 3 miliar yen, dan semua orang langsung syok mendengar fakta ini. Dan sekarang di dunia batu ini, mereka harus mengakalinya dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air, dan semua bauksit di sini akan dikirimkan ke negara yang akan dibangun PLTA tadi. Suika bertanya di mana mereka bisa membangun PLTA. Senku menjawab tempat itu harusnya adalah daerah sungai, dan di situ ada ketinggian yang beragam. Dan Senku menjelaskan kalau tempat itu adalah tempat yang sudah mereka semua kenal. Di sana sudah ada pangkalan dan sumber daya, dan ini adalah sebuah keuntungan besar bagi mereka semua. Dan tempat yang Senku maksud itu ada di Jepang. Lebih tepatnya adalah desa Ishigami. Dan sekarang seluruh sumber daya dari berbagai penjuru dunia akhirnya akan berkumpul di satu tempat, dan pembangunan roket akan dilakukan di sana. Setelahnya terlihat Ukyo yang memasukkan Medusa ke dalam sebuah vakum. Ternyata mereka bermaksud untuk menyegel Medusa sampai roketnya selesai dibuat, dan mereka baru akan mengeluarkannya ketika ada orang yang mendapatkan luka yang sangat parah saja. Dan jika hanya luka ringan, mereka tetap akan mengobatinya dengan cara biasa. Ryusui merasa agak aneh dengan langkah Senku ini, seolah-olah Senku ingin menyembunyikan rahasia di balik Medusa. Dan Ryusui bertanya ke Senku apa pembatuan sebenarnya bisa membangkitkan manusia dari kematian. Dan Senku mengiyakan pertanyaan Ryusui ini. Dan tentu saja Ukyo juga mendengar percakapan mereka berdua, dan Ukyo juga sangat kaget mengetahui fakta ini. Senku berkata kalau Y-Man membatukan seluruh planet sekali lagi, maka alat keabadian mereka ini tidak akan berguna, dan karena itu mereka harus secepatnya pergi ke bulan. Sementara itu di tempat lain, Chrome naik ke atas atap dan melihat bulan. Chrome mulai berpikir siapa saja yang akan pergi ke bulan, dan hanya 3 orang saja yang akan pergi. Dan menurut Chrome, kursi pilot sudah pasti akan diberikan kepada Ryusui, sementara posisi petarung untuk Tsukasa atau Hyuga. Dan untuk ilmuannya, Chrome masih belum yakin siapa.
Chrome berpikir Zeno yang penggila efisiensi pasti akan setuju dengan ide roket sekali jalan yang dikatakan Senku sebelumnya. Dan Chrome merasa menyerahkan keputusan kepada ahlinya adalah langkah yang terbaik. Dan Chrome yang merasa masih amatiran merasa tidak punya hak untuk membantah. Tapi walaupun amatiran, Chrome tidak ingin roket yang mereka buat hanya bisa digunakan untuk sekali jalan. Dan sekarang Chrome sudah membulatkan tekad akan menentang rencananya Senku. Dan tiba-tiba muncul Suika di belakangnya Chrome. Dan sepertinya Chrome tidak menyadari kehadiran Suika ini. Dan Chrome masih berteriak-teriak sambil menentang rencana roket sekali jalan. Dan menurut Chrome, jika mereka menang, mereka harus merayakannya bersama-sama. Dan Chrome tahu solusinya, yaitu dengan membangun roket yang bisa digunakan untuk pergi dan pulang. Dan Chrome tahu dia harus bergerak dengan cepat sebelum pembuatan roket dimulai. Dan Chrome melihat di sampingnya sekarang ada Suika. Chrome langsung memegang pipinya Suika dan Chrome berkata kalau dia terkadang memang hanya omong besar. Dan Chrome merasa bangga dengan Suika yang berhasil membuat cairan pembangkit sendirian. Sekarang mereka berdua adalah ilmuwan terhebat dari desa Ishigami. Dan Chrome mengajak Suika untuk bekerja sama membuat roket yang bisa digunakan untuk pergi dan pulang. Suika merasa tersentuh dengan ajakan Chrome ini. Dan Suika setuju untuk ikut dengan rencananya Chrome. Suika bertanya apa rencana ini akan dirahasiakan dari Senku dan yang lainnya. Dan Chrome mengiyakan pertanyaan Suika ini. Jadi mereka harus bergerak secara diam-diam. Dan Suika merasa ini akan sangat berat karena mereka harus belajar tentang roket dari luar dan dalam. Dan pertanyaannya, mereka harus belajar itu dari siapa? Chrome merasa kalau pembuatan roket akan menggunakan matematika yang rumit. Dan mereka harus mencari seseorang dengan kemampuan matematika yang hebat. Dari sini mereka berdua teringat dengan seseorang. Dan benar dia adalah Nanami Sai. Chrome dan Suika langsung pergi ke kamarnya Sai dan mereka bersujud dan meminta untuk dijadikan murid. Sai awalnya merasa ragu dengan keinginan mereka berdua. Tapi sepertinya Sai juga mempunyai pemikiran yang sama. Kemudian Sai bertanya, memulai belajar matematika dari awal akan sangat sulit dan tidak akan mudah. Apa kalian siap menghadapi semua rintangan itu? Chrome dan Suika langsung berdiri dan mereka dengan semangat berkata kalau mereka siap untuk melakukan apapun. Sai merasa senang dengan jawaban dan tekad mereka berdua. Dan misi rahasia mereka ini dimulai malam ini juga. Dan akhirnya beberapa jam sudah berlalu dan sekarang sudah pagi. Chrome dan Suika masih mengikuti les private yang dipimpin oleh Sai. Sementara itu di luar terlihat banyak sekali logistik yang sudah dinaikkan ke atas kapal. Dan sepertinya perjalanan mereka selanjutnya akan segera dimulai. Dan benar saja ternyata tidak berselang lama, Perseus langsung berangkat ke negara selanjutnya. Dan Senku berkata ini adalah negara terakhir mereka sebelum kembali ke Jepang. Gen dan Chelsea menyambut gembira perkataan Senku ini. Tapi kemanakah tujuan mereka saat ini? Setelah perjalanan beberapa jam, Kohaku melihat ada daratan di kejauhan. Dan Ryusui berkata sekarang mereka berada di negara yang dilewati garis khatulistiwa. Dan itu adalah Indonesia. Terlihat mereka memasuki sungai yang cukup besar dan di sekitarnya ada banyak pulau-pulau kecil. Dan saya sudah sedikit mencari tahu tentang tempat Perseus berlabuh ini. Dan kemungkinan besar tempat ini adalah Bukit Matang Kaladan, salah satu destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lebih spesifiknya ada di Kabupaten Banjar. Saya tidak tahu apakah kabupaten ini masih masuk ke dalam kota Banjarmasin. Kalau ada yang tahu bantu jawab di komentar ya. Dan sebenarnya lokasi ini adalah waduk. Mungkin setelah ribuan tahun berlalu sekarang tempat ini terhubung dengan laut. Jadinya Perseus bisa masuk ke lokasi ini. Dan setelah berlabuh mereka semua langsung bersemangat karena disambut oleh hutan yang sangat luas. Dan Chelsea adalah orang yang paling bersemangat. Karena tempat ini dipenuhi dengan pohon karet yang luar biasa banyak. Dan mereka langsung menyayat banyak pohon sekaligus dan mengumpulkan getah karet dari sini.
Sebelumnya mereka pernah memanen karet di Amerika Tengah, tapi saat itu mereka dikejar oleh waktu dan hanya bisa mendapatkan sedikit karet. Tapi saat ini situasinya sudah berbeda. Mereka punya lebih banyak waktu untuk mengolah karet dan juga di sini memang adalah surganya karet. Jadi mereka bisa lebih cepat untuk mendapatkan karetnya. Dan disinilah kota terakhir yang akan mereka bangkitkan, yaitu kota karet. Kerajaan Saiyans sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, dimulai dari mencari harta karun peninggalan Byakuya di Pulau Harta. Selanjutnya mereka pergi ke Amerika untuk membangkitkan kota jagung. Walaupun di sana mereka harus bertemu musuh baru, tapi setidaknya musuh itu sekarang sudah menjadi rekan. Dan mereka berlayar ke selatan sampai di Brazil. Disinilah titik nol pembatuan terjadi. Sekaligus pembangunan kota logam super juga dilakukan di sini. Selanjutnya mereka berlayar ke Eropa, lebih tepatnya negara Spanyol, dan disinilah mereka membangun kota fluoride. Selanjutnya ke India untuk membuat kota matematika, dan terus ke timur sampai akhirnya berlabuh di Australia. Di sini dibangunlah kota aluminium, dan sekarang negara terakhir dari perjalanan besar kerajaan Saiyans mengelilingi dunia untuk mengumpulkan sumber daya. Terhitung sudah sekitar 10 tahun berlalu sejak perjalanan mereka dari Pulau Harta. Dan disinilah mereka sekarang, yaitu negara Indonesia sebagai kota karet. Sekarang banyak orang berkumpul di pantai dan melihat lautan. Di sini Kohaku merasa sangat bersemangat karena sebentar lagi mereka akan kembali ke Jepang. Dan Kohaku juga sudah sangat rindu dengan keluarganya yang sekarang masih menjadi batu. Perasaan Kohaku ini juga dirasakan oleh semua orang. Terlebih lagi mereka yang berasal dari desa Ishigami seperti Suika, Chrome, dan Kaseki. Ukyo berkata kalau ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seluruh manusia akan bersatu untuk melawan satu musuh besar, yaitu Yman. Mendengar ini, Chrome menjadi bersemangat untuk mensukseskan rencana rahasianya. Pokoknya jika mereka menang, mereka harus merayakannya bersama-sama. Di sisi lain, Senku mulai memasang muka iblisnya dan Senku berencana untuk membangkitkan lebih banyak manusia untuk membantu pembuatan roket. Tentu orang-orang yang dimaksud adalah orang Jepang. Yo merasa pembuatan roket akan menjadi pekerjaan yang sangat berat dan bahkan lebih berat lagi dari membuat parametron atau menambang di tanah. Dari sini Ryusui merespon kalau memberikan oleh-oleh adalah ide yang bagus. Dan sebelumnya mereka sudah melakukan ini di setiap negara yang mereka kunjungi. Sebelum meminta orang lokal untuk membantu bekerja, mereka selalu membangkitkan makanan lokal di sana. Dengan adanya makanan yang sudah mereka kenal, hal ini akan menambah motivasi semua orang untuk bekerja. Dan sekarang apa makanan yang biasa dimakan oleh orang Jepang? Yap, itu adalah nasi. Dan kebetulan makanan pokok orang Indonesia juga adalah nasi. Beberapa orang mulai berlari ke suatu tempat, dan ternyata di sekitar sini ada padi yang sudah siap untuk dipanen. Yo merasa ini adalah sebuah keberuntungan, tapi Ken mengingatkan lagi kalau soal keberuntungan tidak ada di kamusnya Senku. Dan Ken yakin pasti semua ini sudah direncanakan. Dan Francois berkata kalau sekarang adalah bulan April. Dan biasanya musim panen padi itu terjadi setelah musim penghujan. Jadi mereka sudah menentukan waktu sampai di sini. Setelahnya Chrome dan Suika terus belajar di bawah bimbingannya Sai. Mereka belajar dengan serius dan banyak sekali yang harus mereka pelajari. Di sisi lain terlihat Kaseki yang sedang membangun sesuatu. Dan di sebelahnya ada beberapa orang yang tidak dikenal. Sepertinya mereka ini adalah orang asli Indonesia yang baru saja dibangkitkan. Dan ternyata yang Kaseki buat sekarang adalah mesin untuk mengairi sawah. Caranya dengan mengambil air dari sungai dan dialirkan ke sawah. Dan sekarang mereka sudah berhasil mempunyai ladang persawahan yang cukup luas dan siap untuk ditanami. Gen bertanya kenapa mereka langsung bersiap untuk menanam padi yang baru. Bukankah biasanya menanam padi dilakukan setelah musim dingin? Senku berkata kalau itu bukanlah masalah karena di sini tidak ada yang namanya musim dingin.
Kohaku bingung bagaimana Indonesia bisa terbebas dari musim dingin. Dan Gen teringat lagi kalau posisi negara Indonesia berada di garis khatulistiwa. Jadi tidak akan ada salju atau musim dingin di sini. Senku berkata mereka bisa menanam padi 3 kali dalam 1 tahun, yang artinya setiap panen berjarak sekitar 4 bulan. Dan untuk menjaga kualitas tanahnya, Ryusui sudah mempersiapkan pupuk dengan kualitas tertinggi. Dan campuran untuk pupuk ini salah satunya adalah fosforit. Dan yang membawa fosforit ini adalah Ukyo. Jadi sebelum sampai di Australia, mereka mampir dulu ke sebuah pulau bernama Nauru. Dan di sini mereka bisa mendapatkan fosforit dalam jumlah yang banyak. Dan dengan mencampurkan fosforit dengan asam nitrat dan juga arang kayu, mereka bisa mendapatkan pupuk dengan kualitas tertinggi. Dan sekarang sudah 4 bulan berlalu sejak pertama kali padi ditanam, yang artinya sekarang adalah musim panen, dan mereka mendapatkan beras dalam jumlah yang banyak. Senku berkata kalau beras yang mereka panen ini mirip seperti beras yang berasal dari Jepang. Dan itu artinya mereka bisa membuat makanan yang identik dengan negara Jepang. Dan itu adalah onigiri. Francois membuatnya dengan beras yang baru saja mereka panen. Dan mereka memakannya bersama-sama. Memakan onigiri ini membuat Senku teringat dengan Jepang dan juga Byakuya. Sementara Ukyo sampai menangis karena makanan ini memberikan banyak kenangan untuknya. Dan sekarang dengan adanya beras yang banyak, mereka sudah punya oleh-oleh yang cukup untuk dibawa kembali ke Jepang. Dan keesokan harinya kapal Perseus sudah berlayar sekali lagi, dan kali ini perjalanan mereka akan menuju ke negara Jepang. Dan perkiraan perjalanan kali ini akan memakan waktu sampai 2 hari. Apakah Perseus akan sampai di Jepang dengan selamat? Dan apakah misi Chrome dan Suika juga akan berhasil? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.